Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Basalamah dengan NIM 2190302108. Saya dari kelas B1. Di sini saya dan teman saya akan sedikit memaparkan mengenai risiko dan pengembalian untuk memenuhi tugas manajemen keuangan. Perkenalkan, saya Deniza Dwi Andrea, NIM 2190302131 dari kelas B1. Saya adalah anggota kelompok resiko dan pengembalian. Table of Contents. Di sini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian risiko dan pengembalian. Yang kedua yaitu perhitungan risiko dan pengembalian. Yang ketiga, hubungan antara risiko dan pengembalian. Dan poin yang keempat yaitu risiko dan pengembalian dalam portofolio. Pengertian risiko. Risiko dapat diartikan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas lagi, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Dalam industri keuangan pada umumnya, terdapat suatu jargon, high risk bring about high return. Artinya, jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar, akan dihadapkan pada risiko yang lebih besar pula. Contohnya, dalam investasi saham, volatilitas atau pergerakan naik turun harga saham secara tajam akan membuka peluang untuk memperoleh hasil yang lebih besar. Namun sebaliknya, jika harga bergerak ke arah yang berlawanan, maka kerugian yang akan ditanggung sangat besar pula. Pengertian pengembalian. Pengembalian disebut juga dengan return. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang akan didapatkan pada masa yang akan datang. Pengembalian adalah kompensasi dari adanya inflasi atau kenaikan harga-harga barang. Pengembalian investasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu expect return, yang kedua yaitu realized return. Apa sih maksud dari dua jenis tersebut? Nah, yang pertama, expect return atau tingkat pengembalian yang diharapkan, yaitu tingkat pengembalian di masa depan yang diharapkan oleh investor. Sedangkan realized return atau tingkat pengembalian yang sebenarnya, yaitu tingkat pengembalian aktual atau tingkat pengembalian yang sebenarnya diterima oleh investor. Selanjutnya yaitu perhitungan risiko. Standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu estimasi probabilitas perbedaan return nyata dari return yang diharapkan. Varian atau nilai kuadrat dari standar deviasi. Dalam statistik, varian adalah ukuran penyerapan dari penyebaran probabilitas. Hal ini merupakan pangkat 2 deviasi. Misalnya, bila standar deviasinya 20, maka variannya adalah 400. Selisih pendapatan, biaya, dan keuntungan terhadap jumlah yang direncanakan. Varian dihitung pada pusat pertanggungjawaban penganalisisan, dan varian yang tidak menguntungkan diselidiki untuk mencari kemungkinan perbaikan. Coefficient of variation adalah ukuran penyebaran relatif atau risiko relatif. Dalam bahasa sehari-hari, return adalah tingkat keuntungan. Misalkan kita membeli saham dengan harga 1 juta, kemudian 1 tahun mendatang kita jual dengan harga 1.200.000. Perusahaan akan membayar dividen sebesar 100.000. Pada tahun tersebut, berapa tingkat keuntungan atau return investasi tersebut? Tingkat keuntungan dihitung sebagai berikut. Return sama dengan 1.200.000 tambah 100.000 kurang 1 juta. Bagi 1 juta kali 100% sama dengan 300.000 bagi 1 juta kali 100%. Periode tersebut bisa harian, bulanan, dan tahunan. Dalam contoh di atas, periode tersebut adalah tahunan. Dengan demikian, pada contoh di atas kita bisa mengatakan investor memperoleh keuntungan sebesar 30% per tahun. Selanjutnya adalah hubungan antara resiko dan pengembalian. Hubungan antara resiko dengan tingkat pengembalian adalah yang pertama bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula resiko.
Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tampakkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula resiko yang timbul dari investasi tersebut. Yang keempat, kondisi linier hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Resiko dan pengembalian dalam portofolio. Problem utama yang dihadapi setiap investor adalah menentukan sekuritas beresiko mana yang harus dibeli, karena satu portofolio merupakan kumpulan sekuritas. Masalah ini bagi investor sama dengan memilih portofolio yang optimal dan suatu portofolio yang ada. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dilakukan upaya meminimalisasi kerugian dengan portofolio investasi. Investor yang dilakukan biasanya bukan pada satu instrumen pasar modal, tetapi dikombinasi dengan instrumen pasar modal lain. Atau dapat dikatakan, portofolio adalah sekumpulan investasi atau gabungan dari dua atau lebih surat berharga. Tujuan dari kombinasi ini adalah rencana investasi yang paling aman dengan keuntungan yang maksimal dan resiko yang minimal. Sekian presentasi dari saya, Deniza Dwi Andrea dan Anabel Salama, tentang materi resiko dan pengembalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.